Halo teman-teman, balik lagi di channel Krisna Adityo. Di video kali ini kita akan bahas, ini nih, tuh ada yang merequest pakai please lagi. Jadi kita akan bikinin aja. Intinya seperti ini teman-teman. Kita akan bahas bagaimana caranya bikin melodi di tangan kanan. Bikin melodi yang dari nol, bukan dari lagu yang udah ada, kemudian kita cari melodinya, bukan. Tapi benar-benar dari nol ya. Jadi kayak teman-teman bikin lagu itu kayak gimana sih caranya. Jadi langsung aja kita bahas di piano improvisation trick atau piano im trick. Yuk kita langsung mulai aja. Di sini pertama-tama kita harus cari dulu progresinya. Kita akan pakai dulu di sini buat latihan progresi yang familiar aja lah, yang sering dipakai. Ya, kita main di do sama dengan C. Berarti kita mulai dari chord 1, chord C dulu. Ya, chord C, kemudian ke chord 5, berarti ke G. Nah, baru ke A minor. Nah, baru ke F. Gampang kan progresinya? Nah, kita bisa cari melodinya dengan progresi yang sederhana ini. Kalau kita nggak bisa bikin melodi dengan progresi yang sederhana, mau cari progresi yang rumit, tambah nggak jadi lagi melodinya. Kita bikin dulu yang sederhana, teman-teman. G-nya kita nggak usah pakai di sini, G-nya kita pakai yang ini ya. Jadi dari C, G-nya kita ke sini aja. Nah, ke sini. Oke ya. Oke, kita boleh pakai 2 jari gini doang aja. Baru ke, nah, ke A minor, ke 6, baru ke 4. Oke. Intinya ini. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan melodinya tangan kanan. Contoh. Nah, gimana kok bisa begini? Nah, dasarnya gini, teman-teman. Kita lepas dulu nadanya yang dipakai. Ritmiknya yang intinya adalah di ritmiknya. Jadi, di setiap chord kita menyusun melodinya itu dengan ritmik yang sama. Misalnya, dari C kayak gini, kita bikin. Nah, misalnya seperti ini. Ya. Ta 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 tam. Kalau di ritmikin ya ta 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 gitu ya. Nah, ketika kita pindah ke G, kita juga cari nada melodi dengan ritmik yang ta 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 tadi. Contohnya seperti ini. Nah, kayak gitu. Nah, untuk bagian endingnya kita bisa bedakan. Apakah harus sama? Enggak. Ritmiknya bisa sama, melodinya kita bisa bedakan. Contoh. Oke. Contoh berikutnya. Contohnya kayak gitu ya. Nah, dari pergerakan melodi ini apakah kita bisa kembangin nih teman-teman? Ya jelas bisa. Yang misalnya dari awal gini ya. Oke, ini kan jeda. Kemudian jeda lagi. Misal kayak gitu ya. Kita bisa cari. Nah, kita bisa bikin kayak begitu. Ya, ini contoh dasarnya ya teman-teman. Kemudian kenapa pertanyaannya bisa keluar melodi seperti itu? Ritmiknya oke ketemu, tapi kenapa melodinya keluarnya bisa seperti itu? Nah, kita bisa melihat pergerakan dari riset lagu yang sering kita dengerin ya teman-teman. Jadi, misalnya kalau chordnya C ini, kalau kita kasih nadanya di antara nada Do, kalau nggak Re, Mi, Sol, kalau nggak Si, nah ini pasti akan enak. Ini nada-nada aman. Misalnya kita main. Nah, kayak gitu. Kalau G berarti kepanjangannya apa? G itu bisa memungkinkan ke G, B, D, F, A. Misal gitu ya. Diambil dari inti dari chordnya itu. G, B, D, F, A. Ini pasti enak. Ini berarti G 9.
Nah, kenapa kok nggak pakai G mayor 9 nadanya G, B, D, F crash A? F crashnya nggak masuk. Ya, kalau tadi kan C-nya pakai mayor 9 tuh, ada nadanya C, E, G, B, D. Kita tinggal olah nadanya itu, dioprek gitu ya. Itu enak. Nah, kalau G kita nggak bisa pakai mayor 9 karena dia ada nada yang tidak sesuai. Bisanya G7 atau G9. Bagaimana cara mengolahnya? Gini nih ngolahnya nih. Misalnya. Nah, terus turun. Nah, kayak gitu. Ya. Kemudian baru ke A minor. Nah, ini A minor apa tadi kok ada C-nya? Berarti A minor 9. Kita bisa olah nada-nadanya itu, teman-teman. Tapi ini tidak selalu terpatok seperti ini. Ini hanya untuk mengkotak-kotakan supaya kita bisa latihannya terfokus. Dasarnya bisa seperti itu dipakai. Tapi intinya teman-teman mau pakai nada apapun nggak ada masalah. Asal enak dengerinnya, gitu ya. Oke, sekarang kita bikin progresi lain. Misalnya dari F. Kemudian E minor 7, F minor 7, E minor 7, D minor 7, C mayor 7. Oke. Kita per chord kita bisa bikin hanya 2 nada. Misalnya. Nah. Maksudnya 2 nada apanya nih? Ini mentahnya nih. Nah, itu cuma 2 kan? Nah, cuman 2, do, si, sol, mi, la, re, mi. Dari 2 nada ini, per chord 2 nada ini kita bisa kembangin menggunakan chord juga di tangan kanan. Nah, kalau kirinya F, tangan kanannya juga bisa kita pakai F. Nah, kalau kirinya E minor 7, kanannya juga di melodi pertamanya, pas barengan sama si chordnya ini, kita kasih chord juga kanannya. Nah, kayak gitu. Boleh kayak gitu ya. Oke. Kemudian pengembangannya gimana? Misalnya kalau bait 1 kayak gitu, bait 2 kita bisa bikin kayak gini. Nah, misalnya seperti itu. Itu dasar pembuatan melodi. Dan sekali lagi, pergerakan melodi ini itu sangat berpengaruh dari seberapa banyak kita mengulik lagu. Oke, teman-teman. Bukan mengulik deh, mendengarkan lagu. Karena nggak semua orang yang pinter main piano, teman-teman, pinter main musik itu bisa bikin lagu. Percaya deh. Ya, ahli dia main piano, jago banget dia main piano. Tapi dia belum tentu dia bisa membuat sebuah melodi gitu, teman-teman. Nah, yang berarti yang berpengaruh di mana? Bukan dari skill main pianonya. Dari tadi Mas Kris nggak pakai teknik yang susah-susah, pakai chordnya juga yang sederhana-sederhana. Dari kita mendengarkan lagu, teman-teman. Lagunya apa nih yang sering kita dengerin? Kalau teman-teman sering dengernya rock metal gitu, ya berarti lagunya nanti jadinya nggak akan jauh-jauh dari situ. Paham ya? Yuk, lanjut. Oke, kita cari progresi lagi, kita lanjutin yang pertama. Kita bikin refnya sekarang. Ya, kita bikin refnya. Misalnya nih ya. Nah, ini awalnya ya. Oke, kita bikin bait keduanya. Nah, sedikit dibedain antara bait 1. Nah, kemudian kita bisa bikin pre-refnya. Pre-refnya kita cari dari chord 2.
Baru 2, 5. Nah, 2 lagi. 5. Nah, baru kita masuk ref. Oke. Jadi sebelum masuk ref itu, kita bisa jatuhin di chord yang gantung dulu. Chord gantung tuh kayak chord 5 tuh chord gantung. Nah, refnya ini kita bisa bikin sebebas-bebasnya dengan mengubah nuansa yang tadinya kalem gitu, kita bisa elevate nuansanya. Jadi bisa lebih rame di situ. Walaupun rame dia bisa menenangkan. Contoh. Nah, itu contoh refnya. Apakah harus begitu? Enggak, melodinya bebas teman-teman. Progresinya kayak progresi yang ada di bait juga boleh. Pakai 1, 5, 6, 4 boleh, nggak ada masalah refnya. Tapi kita bikin pergerakan melodinya itu dari jaraknya itu teman-teman bisa bikin range-nya tadi. Kalau Mas Kris tadi nah, misal seperti itu. Jadi jarak dari sol ke sol, bikin yang rada luas gitu boleh. Dibikin rada sempit pun boleh. Misalnya kita dari tadi ya, dari pre-ref tadi. Nah, gitu. Nah, ini kan jaraknya cuman sedikit-sedikit itu, tapi kita memanfaatkan pengulangan si nada ini, ritmik pengulangan. Ya, bisa kayak gini. Nah, ritmiknya bisa dirubah kayak gini. Ya, bisa kayak gini. Nah, misalnya kayak gitu. Ya contoh, kalau misalnya nggak maksimal, ya wajar ya teman-teman, karena ini hanya contoh spontanitas, Mas Kris nggak tidak nge-planning akan ngeluar melodi seperti ini. Jadi ini konten yang benar-benar tidak ada kerangkanya. Jadi pokoknya sharing aja gitu. Nah, udah dari situ, udah ketemu refnya nih teman-teman. Kita bikin refnya itu jatohnya manis. Ya, misalnya kita bikin lagunya tadi ya. Nah, nih kayak gini. Nah, misalnya kayak gitu ya. Terus diulang 2 kali. Misalnya kayak gitu. Kita bikin endingnya 2 1 2 5 1. Nah, atau enam 3 4 1. Nah, baru ulang lagi. Intinya kita bisa bikin sesuka hati, tapi basicnya kurang lebih satu ya, ritmiknya bikin yang mirip-mirip refnya. Nah,
Bait 1, bait 2 kan bisa disamain ritmiknya. Ref itu kan dia akan selalu sama. Ya, chorus tuh dia akan selalu sama tuh melodinya. Nah, itu yang bisa kita latihan. Untuk awal-awal salah nggak apa-apa teman-teman. Tapi minimal kita bisa latihan terstruktur. Melodinya kita bisa bikin kayak gimana. Jalanin aja dulu. Ya, berarti kesimpulannya kayak gitu. Oh ya, berarti pertama progresinya dulu. Progresinya dulu. Cari melodinya, cluenya kayak tadi. Bikin pre-refnya atau nggak usah kasih pre-ref, langsung ref juga boleh. Nanti misalnya kita mau bikin modulasi bisa. Gimana ya? Oh gini. Dua, satu. Nah, itu mentah itu. Modulasi mentah. Ada yang bisa lebih manis lagi modulasinya. Nanti kita bahas selanjutnya deh. Kalau misalnya teman-teman suka dengan konten-konten kayak gini, coba teman-teman tulis di kolom komentar. Kalau pengen dibikinin yang lebih detail lagi, lebih lanjut lagi, oke lah Mas Kris bikinin. Gitu ya. Kalau gitu, sampai di sini dulu aja. Semoga teman-teman suka. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu dan salam harmonis.